Om Swastiastu, Tabi Selamat Minggu Nalatai, Salam Sejahtera Malempang. Baik, peserta didik yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan video Astanga Yoga. Tapi sebelumnya, gimana kabarnya? Tentu baik, atas karunia Tuhan, aturan yang atas langit. Dan sebelum mulai, Bapak mengucapkan mantra puja guru. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Om Sahih. Peserta didik yang saya Bapak banggakan. Nah, dalam video ini Bapak akan menyampaikan Astanga Yoga. Tujuannya, mengapa Bapak membuat video ini? Supaya kalian dapat mempelajari apa materi Bapak yang sampaikan, dapat mudah dipelajari dan mudah dipahami. Sehingga sering dimanapun kalian berada bisa menonton video ini untuk memudahkan dalam pembelajaran. Nah, baiklah, Bapak akan menyampaikan video pembelajaran ini. Ada yang tahu tentang yoga? Nah, yoga itu diperkenalkan oleh Rsi Patanjali ya, Rsi Patanjali. Jadi seorang pertapa, seorang maharsi yang mempopulerkan yoga ini. Bahkan yoga ini sudah terkenal di seluruh dunia, seluruh mancanegara. Dan yoga ini sangat baik untuk bagi kesehatan, terutama kesehatan fisik, jiwa, dan mental spiritual. Nah, yoga, ya pengertian yoga asanas yang berhubungan dengan posisi tubuh, perpaduan antara gerakan, kelenturan, gerakan memutar, dan keseimbangan. Yoga asanas mengutamakan postur tubuh terpusat pada pernapasan dan konsentrasi pada gerakan pikiran untuk menyelaraskan tubuh fisik, pikiran, dan jiwa. Nah, Rsi Patanjali juga dalam kitabnya itu, dalam kitab Suga Sutranya ada 7 yoga ya, yang baik diikuti. Yang pertama namanya Hatha Yoga. Hatha Yoga itu adalah asana atau gerak tubuh ya. Terus kedua pranayama. Pranayama itu pengaturan napas ya. Ya, tarik napasnya, menahan dan mengembuskan, itu pengaturan napasnya. Ya. Dan meditasi. Mantra yoga adalah mengucapkan kalimat suci, ya, kalimat sucian. Laya yoga atau kundalini adalah membangkitkan energi cakra dalam diri. Bhakti yoga fokus menuju hati dan kasih sayang. Ya. Fokusnya ini kepada hati, kasih sayang. Bhakti yoga ini kita kasih ya. Raja yoga adalah meditasi, menguasai diri dan kontemplasi. Ya, menguasai pengendalian pikiran atau pengendalian hawa nafsu atau pengendalian diri lah dalam dirinya. Jnana yoga meraih kebijaksanaan dengan pengetahuan atau kepandaian. Karma yoga hasil perbuatan dan inkarnasi ya. Secara umum, yoga dikatakan sebagai disiplin ilmu yang digunakan oleh manusia untuk membantu dirinya mendekatkan diri kepada Aranya Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa, atau Ide Sang Yang Widiwasa atau Yang Widiwasa. Ya. Mendekatkan diri pada Ranjing Hatala Langit. Nah, kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yuj. Y-U-Y, yuj, yang memiliki arti menghubungkan atau menyatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini diartikan sebagai meditasi atau mengheningkan pikiran, ya, sehingga dapat dimaknai bahwa yoga itu adalah menghubungkan atau penyatuan spirit jiwatman dengan spirit
universal para teman, melalui keheningan pikiran. Dalam buat kita, kitab suci buat kita ya, dalam kitab suci buat kita, Adiya 2, sloka 53 disebutkan seperti itu. Yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan terakhir yang disebut dengan samadhi. Ya. Nih, dalam yoga itu terdapat energi cakra dalam tubuh manusia itu. Setiap manusia memiliki cakra tersendiri. Dan bagaimana dia akan mengelolanya, ya, membangkitkannya, ya, dalam dirinya itu, cakra-cakra itu. Ada cakra dasar, ada cakra seksual. Dari bawah ini cakranya, bukan dari atas, ini dari bawah ini. Dari tulang ekor, ya, di atas tulang ekor, ya, di usar-usar, di pusar, nah, cakra pusar, cakra jantung, nah, cakra jantung, tolok, cakra tenggorokan, ya, communication, ya. Ya kan terkait dengan kita pengucapan nanti seperti tadi yang jelaskan pertama itu tentang mantra, cakra tenggorokan itu membangkitkan cakra dalam diri itu. Cakra mata ketiga ya di kening, di antara kedua alis, cakra mahakota di ubun-ubun. Nah, kita lanjut aja dulu. Dalam Astanga Yoga itu ada 8. Nah, dikatakan asta itu 8, yoga itu satu tahapan, tingkatan ya, tahapan ya, untuk mencapai kesadaran sang diri dalam ilahi atau sang kesadaran Tuhan. Maka dikatakan asta. Dari bahasa Sanskerta asta itu 8. Ya. Yang pertama yama. Dari 8 itu yang pertama yama. Adalah pengendalian tahap pertama yang isinya berupa pantangan-pantangan. Yoga Sutra 2.35 atau Adiya 2, loka 35 sampai 39. Yama terdiri dari 5 bagian, yaitu ahimsa, tanpa kekerasan, tidak ada kekerasan. Dia penuh cinta kasih ya, tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak berkata kasar. Baik dalam dilakukan dengan pikiran, perkataan dan perbuatan, tindakan, perkataan dan pikirannya itu. Ya 3 hal itu. Yang disebut dalam agama itu Trikaya Parisuddha ya. Satya artinya kebenaran, kejujuran. Dia menjunjung tinggi kebenaran ya. Melaksanakan meditasi, orang harus berada dalam situasi tenang, tidak ada kejujuran. Tidak kejujuran, kalau tidak ada kejujuran pasti tidak tenang dia. Nah, maka dia harus jujur. Maka dia bisa tenang. Itu namanya keheningan ya. Brahmacari artinya tidak mengendalikan hawa nafsu. Terutama anak sekolah ini. Bagi kalian nih anak sekolah bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak boleh berhubungan, ya. Termasuk maafnya itu berhubungan intim, tidak boleh karena masih brahmacari. Nah, maka dikendalikan karena masih brahmacari, masih menuntut ilmu, masih sekolah. Asteya artinya mencari, tidak mencuri atau mengambil orang-orang lain. Nah, tidak mencuri dia maksudnya, tidak mencuri. Itu bukan miliknya, itu tidak boleh. Kapan ini ada ini namanya pengendalian di luar ini sudah ya. Yang ini pengendalian di luar artinya itu. Pengendalian tahap pertama itu tahap luar. Ya. Terus aparigraha itu tidak berlebih-lebihan, hidup sederhana, tidak selalu menonjol-nonjolkan atau perhiasan barang kita yang miliki, tidak bersombong lah, melecak maksudnya. Dia tidak sederhana lah, sewajarnya saja. Nah, niyama pengendalian dalam ini tahap awal. Nah, tadi niyama ini tahap kedua lebih ke dalam. Niyama adalah kewajiban yang perlu dilakukan untuk mendapatkan sucian. Yoga Sutra 2:40-45. Niyama juga terdiri dari 5 bagian, itu ya, pengendalian dalam lagi nih. Sauca, kesucian yang masuk di sini adalah kesucian lahir batin. Secara lahir itu kita mandi, secara rohani kita melakukan doa, puja, ya, melantunkan kandayu, membaca penaturan, menghafal, melaksanakan balai puja atau melaksanakan di balai basara itu bakti, ya. Santosa adalah
tenang, arif dan bijaksana. Jadi menghadapi suatu permasalahan harus di sana tenang pikiran, tidak boleh gegabah. Artinya harus bijaksana, pandangannya harus luas. Apa arti tahan uji? Ya, dan namanya tahan uji sabar. Swadhyaya dan mempelajari ilmu kitab suci ya, pelajari, membaca Kedayu, kitab suci Weda, sastra lain, cita Istiasa dan Purana, cita-cita mendengar petuah orang tua, kakek nenek basir ya. Iswara Parindana, menempatkan diri pada Tuhan, arti pemasrahan, pemusatan ya, pemasrahan pada Tuhan, keikhlasan pada Tuhan. Asana yang ketiga, sarang asana dari tahapan Astanga Yoga. Asana yang ketiga, asana adalah sikap duduk yang tenang dan stabil. Nah, tidak. Pranayama, nah ini pengaturan napas, energi dalam tubuh itu adalah napas, tenaga yang menyebabkan semua sarira dan seluruh sarira itu bisa bergerak dan hidup ya, karena pranayama ini. Prana itu adalah napas, energinya dalam tubuh ini adalah prana. Pratyahara adalah menarik indria ke dalam. Dharana telah putuskan atau memutuskan untuk menyatu dengan Brahman, sudah melepaskan ikatan duniawi. Nah, Dhyana memang nomor 7 dari tahap 8 ini. Dhyana dah mulai meditasi untuk menyatukan diri dengan Brahman. Brahman itu maksudnya Tuhan yang Maha Esa, Ranying Hatala Langit ya, Tuhan yang Maha Esa. Brahman itu, ingat ya, Brahman itu maksudnya itu Ranying ya, Ranying Hatala Langit. Dalam kitab suci Upanishad ya, Svetaswara Upanishad ya, disebutkan seperti itu. Ya, Adhyaya 1 mantra 14. Samadhi itu sudah lepas, penyatuan, menyatu dengan Brahman. Contohnya, sampelnya persatuan sempurna dari yang dicintai, pecinta dan kecintaannya itu. Kecintaan kita itu kadang-kadang nggak rela untuk dilepas, makanya itu bisa lepas. Kecintaan kita itu bisa dilepaskan, bisa diikhlaskan, tidak ada ikatan suatu apapun. Nah, seperti orang lupa dalam Upanishad itu, kata Upanishad. Manfaat melakukan yoga dalam aktivitas sehari-hari adalah mendekatkan diri dengan Tuhan dan semesta. Nah, makanya kalau orang praktis yoga itu dia sering melaksanakan yoga atau meditasi dengan alam, sungai di pantai ya, air terjun di gunung-gunung, itu gambaran gunung, alam bebas tuh. Di gunung ini yang gambarannya adalah Bukit Tenggiling ya. Ini bapak ini yang lagi duduk di Bukit Tenggiling ini, nah naik apa ya. Terus berikutnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Lalu berikutnya ketiga, pikiran dan tubuh seimbang, menambah kepercayaan diri, menghilangkan stres. Nah, salah satu menghilangkan stres, tenangan dengan yoga. Tenangan hidup dan pikiran, lebih sabar, bersyukur dan bahagia. Menambah konsentrasi belajar. Nah, kalau kalian ada yang sering melakukan yoga, bapak lagi meditasi juga, ikuti sembahyang misalnya meditasi, menambah konsentrasinya, biar fokus untuk belajar. Daya ingat menjadi kuat. Nah, relaksasi, menjadi tuan tubuh kita sendiri. Maksudnya tuan tubuh gimana? Tubuh ini kan sebenarnya adalah apa ya, suatu harus dijaga supaya kuat. Mesin yang ada dalam tubuh ini dijaga dengan yoga itu. Kalau mesin tidak dijaga nanti cepat kopos, rusak mesinnya, nggak ada ininya cadangannya, makanya itu mesinnya itu harus dirawat, dijaga. Bebas dari gangguan sakit. Nah, awet muda, makanya orang awet muda, makan orang yang yoga itu awet muda, kelihatannya muda walaupun umurnya sudah ini ya, pertama banyak terus. Tapi kelihatannya muda, masih 20, 17. Pernapasan paru-paru berkembang baik. Tubuh menerima oksigen dengan baik. Nah, ini gambaran asanas. Ya, gerakan asana Padmasana seperti nomor 2. Sarwa Kasana. Ya,
Yang dulu kalau di SD bapak namanya tegak lilin dulunya kalau olahraganya itu. Nah, kita olahraga juga ini. Alasanas. Nah, zamannya senam lantai bapak sering disuruh seperti ini geraknya, senam lantai dulu waktu SD SMP. Paci Motanasana itu mencium lutut, kita duduk sambil mencium lutut. Danurasana ya, Danurasana itu seperti panah ya, dari kakinya itu nomor 6. Nomor 7 seperti kita juga bisa menyium lutut sambil berdiri, menyium lutut ke bawah. Triangle pose. Sawasana ya tidur telentang kayak orang yang sakit itu, tapi bukan sakit. Ini telentang dia ini, relaksasi tubuh, napas biasa tanpa ada bantal pokoknya. 4 fase yoga itu adalah Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga. Bhakti Yoga itu tadi kita kasih lah. Karma Yoga adalah perbuatan, tindakan, dengan kemuliaan, kebaikan, ya, kejujuran. Jnana Yoga adalah mempelajari ilmu pengetahuan suci atau rohani. Raja Yoga adalah, ini Astanga Yoga, Raja Yoga ini. Raja Yoga itu adalah mengalir gelombang-gelombang pikiran. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ada manfaatnya untuk kalian semua. Dan video yang Bapak berikan bisa nanti dipelajari di rumah dimanapun kalian berada. Jadi Bapak share ya, kalian dibagikan nanti ya, supaya bisa dipelajari di rumah. Dan jika kalau tidak tahu, kita diskusikan nanti di sekolah. Baik, kita buat dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Sahi Sahi Sahi.